Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 2, subtema 3, pembelajaran 5, persatuan dalam perbedaan. Kita masih fokus pada subtema 3, yaitu bersatu kita teguh. Bagaimana materinya? Mari kita bahas bersama-sama. Dalam pembelajaran ini ada dua muatan pelajaran. Yang pertama IPS KD 3.4 atau 4.4, upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. SPDP KD 3.3 atau 4.3, mempraktekkan pola lantai tari daerah. Selanjutnya, bagaimana materinya satu persatu? Mari kita bahas. Let's go. Upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Kita tahu pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau Nica. Pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Untuk mengatasi masalah perekonomian, pemerintah melakukan upaya-upaya sebagai berikut. 1. Pinjaman nasional. Program ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Yang kedua, konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuannya untuk memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Yang ketiga, pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Ini merupakan inisiatif dari Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Yang keempat, rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Program ini merupakan rencana produksi 3 tahun, yaitu dari tahun 1948 sampai 1950, mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan, dalam program ini, Kasimo menyarankan yang pertama, menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Yang ketiga, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Yang keempat, di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit transmigrasi. Ini untuk meningkatkan perekonomian. Yang kelima, Persatuan Tenaga Ekonomi. Ini dipimpin oleh B.R. Motik. Tujuannya untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta.
Dengan dibentuknya PTE diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Ini adanya kerjasama. 6. Kebijakan Uang Republik Indonesia atau ORI. Pembelakuan ORI sebagai alat tukar resmi pada tanggal 1 Oktober 1946 dan melarang penggunaan uang nica. Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 1946 diberlakukan kebijakan yang mengatur pertukaran uang rupiah Jepang. Itu untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi pada awal kemerdekaan. Dengan berbagai upaya itu diharapkan ekonomi Indonesia tumbuh dan berkembang lebih baik dari sebelumnya. Ini ketika kita buat menjadi peta pikiran seperti ini, ada 6 upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Selanjutnya yaitu macam-macam pola lantai. Kita sudah beberapa kali mempelajari di materi pembelajaran sebelumnya. Di sini kita mengulang, sehingga karena kita mengulang harusnya kita semakin paham. Ada pola lantai vertikal atau lurus. Ini biasanya digunakan untuk tarik klasik, membentuk garis vertikal, garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Kesannya sederhana tetapi kuat. Ini ada contohnya tari yospan, tari serimpi, tari baris cengkedan. Pola lantai diagonal membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contohnya tari gending Sriwijaya. Ada pola lantai garis melengkung. Pola ini memberi kesan lemah dan lembut. Contohnya tari mak badong dan tari randai. Setelah mempelajari jenis-jenis pola lantai, tentunya kita akan mempraktekkan tarian yang ada di materi buku tema 2 yaitu tari indang. Ini juga sudah kita pelajari, bahkan kita sudah beberapa kali berlatih bersama teman kelompoknya. Ada beberapa gerakan yang dilakukan dalam tari indang. Polanya sangat jelas. Ini berarti menggunakan pola horizontal. Ya, ini biasanya ditampilkan secara berkelompok. Anggota kelompoknya bisa ganjil ataupun genap. Biasanya genap. Ada yang selang-seling, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Ada yang perempuan semua atau laki-laki semua. Tergantung kreativitas. Gerakannya termasuk cepat. Untuk iringan tari bisa di-download di sini di Google, klik atau ketikan bimbingan belajar paktrisno.blogspot.com. Di situ dicari saja di bagian arsip blog. Ada tanggal-tanggalnya, dicari, di situ nanti akan ketemu iringan tari indang atau dindin badindin. Demikian untuk materi pembelajaran pada hari ini. Nantikan video-video pembelajaran berikutnya hanya di Sutrisno Channel. Tidak usah risau jika materinya ada yang sama, justru ketika ada materi yang sama muncul, kita semakin paham dan semakin lebih paham. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.